Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan Gusti dan kuasa dan masjid dan para jemaah sekalian ucapkan sangat-sangat mengucapkan tangan yang berada dan guru yang kita kasihi yang telah beberapa kali dapat datang dan masa untuk bersama dengan kita di masjid Darul Adalah Wal Kamal. Pada petang ini dapat lagi kita bersama dengannya dan guru Syekh Nuruddin Marhum Al-Bandari Al-Makki. Alhamdulillah, kami doakan guru setakat diberkati oleh Allah dan sehat walafiat dapat meneruskan perjuangan menyampaikan ilmu. Sama saya bagi pihak guru saya dan bersama juga rekan-rekan jemaah mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT kepada Al-Fadhil dan guru yang berbahagia dan guru Syekh Nuruddin yang dapat bersama dengan kita pada tamu yang tidak menggunakan masa. Saya dengan segala hormat dan sukacita dipersilakan dan guru dan Syekh Nuruddin Marhum Al-Bandari Al-Makki untuk menyampaikan kita dipersilakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Insyaallah kita akan mengambil masa dalam 40 menit. Maka supaya lebih fokus dan juga lebih konsentrasi dalam perbincangan, perbualan, pengajian, majlis yang kita adakan bersama pada petang hari ini, supaya tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, khususnya di saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala, di saat kita sedang berada di tempat tumpuan rahmat dan maghfirah, di tempat yang dikerumuni dan dihadiri dan dikunjungi oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, agar tak timbul kecemburuan yang dengan kita terasa cemburu kalau pada saat dengan sang kekasih kita berbual-bual dengan orang lain, yang dengan kita merasa tersinggung. Seseorang yang kita berikan tumpuan dan perhatian ternyata memberikan tumpuan dan perhatian kepada orang lain. Ini perasaan manusia yang kerdil saja tersinggung saat ketika dengan sang kekasihnya berbicara dengan orang lain, yang dengan kita tersinggung, terasa hati di saat kita memberikan tumpuan kepada seseorang, ternyata tumpuannya kepada orang lain, yang tentunya dengan kita tidak memberikan sembarang kesehatan, keafiatan, taufik hidayah, kekayaan, keduniaan kepadanya. Dia sudah punya perasaan sensitif seperti itu. Bagaimana kira-kira dengan Allah Jalla wa'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita, terus kita berpaling? Kalau kita berpaling, pasti Allah akan juga berpaling daripada kita. Dan ini musibah yang paling besar. Di saat Allah sudah berpaling daripada kita, tak nakkan kita, tidak inginkan kita, tidak pedulikan kita, dan juga tidak hiraukan kita. Kalau seseorang sudah tidak dihiraukan oleh Allah,
terelak daripada petunjuknya, terelak daripada taufiknya, terelak daripada kesehatannya, terelak daripada kenyamanan dan kenikmatannya. Sebab sumber daripada segala kebaikan, sumber daripada segala kenikmatan, kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk usingan kita yang pertama kepada sahabat-sahabat muslimin muslimat yang masih disibukkan dengan peralatan komunikasi, kira-kira renung sejenak bersama saya, ada tak waktu Anda yang memang betul-betul untuk Allah? Tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu. Ada tak detik-detik waktu kita yang kita fokus, kita tidak main handphone di tangan? Dan ada tak kira-kira tempat yang paling patut untuk kita fokus dan konsentrasi selain daripada di masjid? Kalau dengan seumpama di rumah, pasti dan pasti kita di jabatan, kita di office, kita di padang, kita di restoran, tempat rekreasi, di istana, di airport sekalipun, tetap kita tidak boleh melepaskannya. Tapi adakah dalam perputaran waktu 24 jam yang dengan kita boleh untuk tidak tengok grup WhatsApp, untuk tidak tengok Facebook, untuk kita tidak ber-SMS-an, untuk kita tidak memegang handphone, agar supaya kita tidak berpaling daripada rahmatnya Allah, supaya kita tidak berpaling daripada maghfirahnya Allah, supaya jangan sampai handphone kita itu menjadi hijab yang menghijab dan yang menangkal turunnya rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Sebab biasanya yang kadang-kadang mungkin saja kunjungan daripada seseorang itu dibatalkan ke rumah kita, ke jabatan kita, ke kementerian kita, atau ke sekolah kita disebabkan hanya satu orang saja yang berbuat benda janggal, membuat Bapak Perdana Menteri jadi tersinggung, atau juga membuat sultanku jadi terasa hati. Akhirnya cadangan untuk mengadakan kunjungan tadi itu dibatalkan. Nah, kita tidak mau di saat ketika dengan kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala, sama-sama mengharapkan rahmahnya, maghfirahnya, keampunannya, perlindungannya, keridhaannya, kesehatannya, keafiatannya, keamanannya, kesejahteraannya. Kita tidak mau kalau gara-gara kita yang sibuk dengan Facebook, yang sibuk dengan handphone tadi itu menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kebajikan. Berdosa besar gara-gara karena kita. Berdosa besar kalau sampai kita terpaling daripada rahmat dan maghfirahnya Allah Jalla wa'ala gara-gara karena kita berpaling daripada Sang Pencipta. Allah tidak perlukan apa-apa kepada kita. Allah tidak menginginkan ibadah kita. Kalau kita tidak beribadah, tetap Allah Maha Agung. Kalau kita tidak berzikir, tetap Allah Maha Hebat. Kalau kita tidak bersyukur, tetap Allah Maha Kuasa. Kalau kita tidak menyembah, tetap Allah Maha Esa. Kalau kita tidak berbuat kebajikan, tetap Allah luar biasa. Yang perlukan segala-galanya itu adalah kita. Maka jangan sampai perilaku kita di tempat yang paling istimewa. Saya tidak memfatwakan haram menggunakan handphone di dalam masjid, tapi bagi saya pribadi itu adalah suatu dosa kesalahan. Sebab itu melengahkan yang pertama, melalaikan yang kedua, membuat kita terpaling daripada pandangan dan tatapan Allah Jalla wa'ala. Sibuk dengan handphonenya. Ya, seakan-akan kita seperti tidak punya keluang waktu, tidak punya kesempatan kecuali di dalam masjid. Seakan-akan dengan kita tidak pernah memegang peralatan komunikasi itu. Kali pertama seolah-olahnya kita terjumpa sehingga kita mainkan di dalam masjid. Kalau seandainya ada malaikat saja yang menyamar ataupun juga yang nampak di depan kita, dia ajukan satu pertanyaan, tidak ada tempatkah yang paling hina? Tidak ada tempatkah yang paling layak? Tidak ada tempatkah yang paling sesuai untuk engkau berkomunikasi dengan selain Allah, untuk kau berhubungan dengan makhluk, untuk kau tengok grup WhatsApp dan juga dengan Facebook? Tidak ada tempat lainkah selain daripada masjid? Ku perhatikan, malaikat berkata seperti itu.
dengan gelanggang gustinya. Pemain gusti tidak bawa handphone, pemain tinju tidak bawa handphone, pemain bola sepak tidak bawa handphone. Apalagi kalau sampai mengaktifkan dan juga menggunakannya. Kenapa? Sebab ya, apakah itu sebagai tanda penghormatan? Tidak. Itu sebagai tanda fokus konsentrasi kepada permainan. Jadi segala gangguan mereka tidak mau. Ini dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Pemain tinju sasarannya adalah kemenangan. Pemain bola sepak sasarannya adalah piala. Pemain gusti juga sasarannya adalah keuntungan. Nah, kita ke masjid, sasaran kita untuk kita mendapatkan rahmat, ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Maka kita merayu, jangan sampai masjid terkalahkan dengan padang permainan bola sepak yang dengan kesebelasan Kedah dengan Selangor tidak membawa handphone pada saat ketika itu, dengan kemenangan yang diraih oleh kesebelasan Kedah pada beberapa bulan yang lalu. Kembali, ini untuk pusingan kita yang pertama. Jadi mudah-mudahan di tempat yang suci, di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan barakat dan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, kita dengan pikiran yang bening, kita dengan perasaan yang tenang, kita dengan hati yang khusyuk, dengan tadannurnya. Mana tempat yang patut untuk kita menangis, mana tempat yang patut untuk kita banyak-banyak berzikir, mana tempat yang patut untuk kita bermunajat, mana tempat yang paling patut kita dilihat tanpa ada sebarang gangguan yang menjajah hati. British sudah pergi, Belanda sudah pergi, tapi nafsu kita masih menjelajah dan juga masih menjajah diri kita. Handphone masih menjajah kita dalam ibadah. Ngak, ok, di dalam pocket kita, di waktu kita lagi sedang berzikir. Apalagi kalau kita letakkan di hadapan itu dengan isyaratnya, dengan cahaya yang naik, kita tak ada panggilan, kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan zikir, atau dengan bahasa yang lebih fasih, kita tinggalkan Allah demi untuk kita meraihkan handphone. Handphone tidak akan memberikan syafaat, handphone tidak akan memberikan pertolongan, handphone tidak akan memberikan sembarang kebaikan kepada kita nanti pada hari kiamat. Di saat handphone disalahgunakan, disalah tempatkan, kegunaannya ada, tempat penggunaannya banyak, manfaatnya banyak, tapi sisi negatifnya pun juga ada. Di saat kita salah gunakan, pada waktu dengan kita gunakan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Khutbah Jumat lagi sedang berlangsung, kita sibuk dengan grup WhatsApp kita. Saat ketika khutbah lagi sedang disampaikan, kita tengok Facebook dan juga dengan SMS-nya. Yang kita harapkan apa kira-kira? Mungkin kita berbual-bual di dalam masjid karena untuk kesehatan. Mungkin kita berbual-bual di dalam masjid dan beres-emesan karena masalah keuangan. Mungkin kita berbual-bual, berbincang-bincang dengan grup WhatsApp kita itu dalam masalah urusan. Yang menyelesaikan urusan itu adalah Allah. Yang memberikan kesehatan, keafiatan itu adalah Allah. Yang memberikan ketentraman jiwa dan ketenangan hati itu adalah Allah. Yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah Allah. Yang memberikan keafiatan dan juga pemeliharaan dan penjagaan itu adalah Allah. Yang mengabulkan segala hajat, yang membuka pintu rezeki, yang akan membukakan pintu kesehatan, pintu-pintu keafiatan, ketenangan, ketentraman, rezeki, taufik, hidayah itu adalah Allah. Fokuskan, konsentrasikan komunikasi kita dengan Allah. Jangan ada sembarang gangguan-gangguan yang mengganggu di saat kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Saya tidak bersumpah, tapi kalau ingin berterapi di rumah Allah Jalla wa'ala, agar hajat-hajat kita dikabulkan, agar permintaan-permintaan kita dimakbulkan, agar keinginan-keinginan kita akan mendapatkan perhatian, Allah akan aturkan. Ya mudabbiru dabbir, ya musahilu sahil, ya muyassiru yassir, akan menjadi mudah urusannya. Insya Allah akan mendapatkan keafiatan, insya Allah akan mendapatkan kesehatan, insya Allah akan mendapatkan keamanan, insya Allah akan mendapatkan keuntungan, insya Allah akan mendapatkan ketenangan, insya Allah akan mendapatkan ketentraman, insya Allah akan mendapatkan kedudukan.
yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, seketika dengan segi empat panjang tersebut tidak mengganggu ibadah kita. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Hayati, lekatkan Allah yang maha besar dengan mataku, dengan telinganya, perasaannya, tangannya, dadanya, hatinya, kakinya, sehingga kaki kita tidak melangkah kepada tempat, dan juga dengan tangan kita tidak bergerak, telinga kita tidak mendengar, mata kita tidak melihat, hati kita tidak mengamat, pikiran kita tidak merancang. Tidak ada yang selain daripada azamatullah, kibriyaullah, keagungan Allah, kebesaran Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah. Kalau di rumah Allah kita terelak daripada tatapan rahmat daripada Allah. Kalau di rumah Allah kita tidak mendapatkan keampunannya. Kalau seketika kita sudah menjadi tetamu, bukan tidak boleh, tapi lebih jauh lagi kita daripada rahmat kalau kita di tempat rekreasi. Kalau pada waktu kita lagi sedang berada di tepi pantai, kalau pada waktu lagi sedang menonton, pada waktu kita dengan dunia hiburan, pada waktu kita lagi sedang sibuk dengan urusan, dengan politik dan juga dengan keperluan hidup. Yang kalau pada waktu di tempat yang paling bening, di tempat yang paling tenang, di tempat nazalat alaihimus sakinatu, di mana pada tempat tersebut Allah turunkan ketenangan. Di tempat ghasyat alaihimur rahmatu, rahmat akan melimpah, akan tercocorkan kepada mereka. Malaikat berkumpul daripada berbagai penunjang yang menunjang. Rahmatnya di rumah Allah, maghfirahnya di rumah Allah, malaikatnya di rumah Allah, ketenangannya di rumah Allah. Di samping orang-orang pilihan yang berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala. Nawaitu kita datang ke sini bukan nak tengok Facebook. Nawaitu kita datang ke sini bukan kita nak membalas, menghantar kepada grup-grup WhatsApp kita. Nawaitu kita datang ke sini bukan untuk ber-SMS-an. Nawaitu kita datang kemari bukan untuk menggababitkan diri kepada jaringan internet. Nawaitu kita datang ke sini agar Allah ridho dengan kita, agar Allah sayang kepada kita, agar Allah melihat kita dengan rahmat dan juga dengan maghfirahnya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wadud, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alan lima yurid. Itu jelas kita tidak melantunkan zikir semacam itu pada waktu kita naik bus. Kita tidak bermunajat semacam itu, tidak berinti-inti seperti itu pada waktu lagi sedang berada di klub-klub hiburan. Atau pada waktu kita di Tesco, pada waktu kita di Maiden, pada waktu kita berbelanja, pada waktu kita sedang membeli belah. Kita tidak bermunajat seperti itu ketika dengan kita berurusan. Maka betapa bijaknya kita. Sebagaimana pada saat ketika itu kita tidak bermunajat, maka pada saat kita bermunajat jangan kita bawa, jangan kita aktifkan alat yang mampu untuk munajat kebeningan dan ketentraman hati kita, untuk kita kumat kamit, untuk kita berdialog, atau juga untuk kita berkomunikasi, berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Bebaskan hati kita, bebaskan perasaan kita, bebaskan pikiran kita, bebaskan pandangan kita, pendengaran kita daripada yang selain Allah Jalla wa'ala. Insya Allah ini terapi handphone ditinggalkan, dinonaktifkan atau dimatikan atau dimampuskan. Kalau tidak paham, itu boleh memberikan keberkatan hidup, ketenangan dan ketentraman dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Nanti kita lepas fa'idha qudiyatis salatu fantashiru. Apabila sembahyang selesai dilaksanakan, apabila dengan kita keluar daripada masjid, silakan saja masing-masing menyibukkan dengan urusannya. Sebagai nelayan, sebagai pekebun, dia ada dusun, dia keluarga, dia ada tazki, dia ada madrasah, dia ada pondok, dia ada pasar, dia ada bisnis, dia ada politik. Silakan saja, Allah tidak melarang untuk kita menunaikan, untuk kita membabitkan diri kepada aktiviti dan kegiatan kita masing-masing. Tapi tahu diri
tapi kita sesuaikan dengan tempat, waktu, dan juga dengan keadaannya. Di tempat yang paling bening dan baik, di tempat yang paling mulia dan indah, kita hanya dengan perkara-perkara yang indah. Assalamualaikum, salam. Ini pertanyaan kalau tidak salah dari Senawang. Pertanyaannya seperti ini, pertanyaan itu juga pernah ditanyakan di sini. Dalam handphone saya itu ada program Al-Quran. Bagaimana kalau saya bawa handphone yang ada program Al-Quran tadi itu masuk ke dalam tandas? Biasanya saya jawab tak ada masalah asalkan jangan di-on-kan. Asalkan kita off-kan tidak problem. Tapi kali ini saya jawab dengan bahasa yang sebaliknya. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada si penanya yang mempunyai kesensitipan hati membawa handphone yang ada program Al-Quran ke dalam tanda. Saya ucapkan terima kasih atas kesadaran dan kesensitipan hatinya saat ketika seperti merasa bersalah atau merasa syubhah atau merasa seperti tidak boleh untuk membawa handphone ke dalam tandas dikenakan karena ada situs atau karena ada program Al-Quran. Tapi kenapa tidak segar perasaan kita pada waktu kita masuk ke masjid, sedangkan kita ada jaringan internet yang boleh terhubung dengan Facebook, dengan YouTube, luca, porno, haram, pahaman-pahaman Syiah, boleh terhubung pahaman-pahaman mencarut, boleh terhubung pahaman-pahaman syirik, boleh terhubung dan juga dengan ajaran-ajaran sesat, boleh terhubung dengan blue film, boleh terhubung dengan perkara-perkara luca, boleh terhubung dengan benda-benda haram, boleh terhubung. Kenapa tidak ada kesensitipan hati untuk kita membawa alat tersebut masuk ke dalam masjid sedangkan masih kita on-kan? Nah, itu perbandingan saja. Mudah-mudahan dapat kita sadari, kita yang memang subati betul duduk dengan handphone, makan dengan handphone, berjalan dengan handphone, di kereta dengan handphone, dengan bini dengan handphone, tidur dengan handphone, diletakkan di bawah bantal. Bismikallahumma ya wa'amut. Tapi kena pastikan dulu handphone ada di bawah bantal. Kalau tidak kena cari, bangun tidur, bukan baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur, tapi tangan meraba ke sana kemari, mana handphone kok terjatuh, cari bawah katil, mana handphone Nokia atau juga dengan Samsung tuh. Itu sampai ke tahap itu jelajah handphone dalam kehidupan kita. Jadi dahulu pernah saya buat satu perumpamaan, waktu kita tinggal dalam 20 menit, kalau ada sembarang pertanyaan kita bagi dua. Jadi dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pernah saya buat satu perumpamaan. Sudah kawin, sudah kawin, sudah kawin, sudah kawin, dah kan? Sudah kawin, belum, sudah, belum dua, sudah, belum tiga, Masya Allah, tabarakallah, tabukari, sudah, semuanya. Kira-kira macam mana, baik baru kawin atau sudah kawin lama, yang dengan sahabat kita itu ke mana pergi, pada waktu masuk bilik pegang tangan istri, waktu masuk restoran pegang tangan istri, masuk bilik air pegang tangan istri, masuk tandas pegang tangan istri, masuk mall pegang tangan istri, masuk pusat hiburan membeli belah pegang tangan istri. Pada waktu masuk ke masjid pegang tangan istri, waktu di masjid juga berpegangan tangan dengan istri. Mesti kita digeram tengok orang macam tu. Aku pun ada bini, aku ada 4 istri, tapi aku masih boleh lepaskan tangan mereka lagi. Awak baru kawin, baru satu, bawa istri ke sana kemari, masuk tandas tarik tangan istri, masuk bilik air tarik tangan istri, duduk di masjid pegang tangan istri. Nah macam tu kita dengan handphone, apa bedanya? Macam tu lah, tak ada bedanya. Handphone dibawa ke sana kemari, sembahyang Allahu Akbar letak depan, tengok situ. Jangankan yang punya handphone, kita yang tidak punya handphone tu terganggu. Dia letak handphone sini waktu sembahyang, letak depan. Tu guru kiai khatib imam mesti ada letak depan. Allahu Akbar, kita tengok. Oh, ini Samsung model lama tu.
betul. Ini cepat nih, responnya cepat sangat. Itu Samsung model lama, itu Nokia udah ketinggalan model. Yang itu kameranya kurang bening, kurang bersih. Yang itu ada 2 kamera. Dalam hati lah. Samsung Galaxy 7. Oh, Apple itu harganya 3.000. Masya Allah. Kita cepat akan komen semacam itu ketika kita ternampak handphone seseorang di samping kita. Berarti konsentrasi kita tidak lagi kepada sembahyang, tidak lagi kepada bacaan, konsentrasi kita kepada orang yang bawa handphone mahal tadi itu. Itu belum lagi kita aktifkan, hanya sangat letak aja di hadapan kita. Bukan satu perkara baru, tapi ini perkara sudah pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Tapi mudah-mudahan ada baiknya untuk kita kongsikan di sini. Kita mendengar ada dengan sahabat Nabi meminta selendang Rasulullah SAW yang diberikan oleh seseorang. Nabi kita dapat kain, dapat selendang yang dengan Nabi kita merasa bertuah betul, atau juga merasa seronok dan merasa suka sekali karena memang atas dasar hajat dan keperluan dapat selendang. Tapi tak lama kemudian baru Nabi kita memakainya. Sekejap saja Nabi kita pakai selendang tadi itu atau burdah tadi itu, datang seorang sahabat memintanya. Sahabat ramai yang komplain. Pernah dengarkan cerita macam itu? Nabi kita kata tunggu sekejap, Nabi kita lipat-lipat, terus Nabi kita bagikan. Jadi sahabat yang protes tadi itu baginda memakainya di saat sangat berhajat. Takkan awak tegamak meminta selendang baginda Nabi, sedangkan Anda tahu Nabi kita tidak pernah menolak permintaan. Nabi kita tidak pernah mengucapkan tidak, kecuali pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah saja. Jadi kata sahabat tadi itu menjawab dengan santainya, saya minta selendang itu bukan untuk saya pakai. Saya minta selendang itu untuk saya jadikan kain kafanku pada waktu aku mati. Jadi sahabat tadi itu berwasiat agar dikafankan dengan selendang bagian Nabi di waktu meninggal dunia nanti. 1. Ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang berwasiat agar diletakkan beberapa helai rambut bagian Nabi di mulut beliau, di lidah beliau. Sebelum kain kafan ditutup, masukkan beberapa helai rambut bagian Nabi ke lidahku. Sayyidina Anas bin Malik. Ada di antara daripada sahabat Nabi yang meminta tongkat beliau pun juga dengan tujuan yang sama. Pesan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau aku meninggal dunia nanti, ingat nih jubahku yang buruk nih, tolong itu di antara daripada 3 helai kain kafan yang akan mengkafani anggota yang akan membalut batang tubuhku. Orang terasa pelik, kenapa? Sebab kata beliau, tuh dengan jubahku itu aku hadir melaksanakan sembahyang Jumat dan jamaah. Sebab jubahku itu aku pakai untuk melaksanakan sembahyang Jumat dan juga sembahyang berjamaah, ingin berkapan dengan jubah yang dipakai pada masa kebajikan. Kalau tidak ada larangan hukum, siapa di antara daripada kita yang teringin berkubur dengan handphone? Ayo, ini bahasa rasionalnya. Assalamualaikum anak-anak saya, Muhammad, Abdullah, Umar, Musin, Atta, Mujib, Diyaudin, itu nama-nama anak-anak saya semuanya. Hanan, Sarah, Nismah, si siapa lagi ya? Sofia. Entah apalah, kan ramai anak, jadi kadang-kadang kena ingat-ingat dulu. Anak saya ada 11, mungkin sebentar lagi nanti jadi 12. Jadi Ini papa nih, papa sudah dalam keadaan yang rasa-rasanya wallahu a'lam, mungkin papa akan balik untuk selama-lamanya. Coba tolong itu casing handphone Nokia, tolong masukkan ke dalam kain kafan papa ya. Dan juga jangan lupa dengan Samsung Galaxy 5 itu banyak Bapak gunakan sejak 15 tahun Bapak guna Samsung itu, tolong masukkan dalam lembaran kain kafan. Tak berani saya buat semacam itu. Sebab nanti dia akan bersaksi dengan hal-hal yang negatif.
Dengan penyalahgunaannya dia akan bersaksi kita pernah menggunakan berbual-bual mengganggu orang pada waktu orang ramai lagi sedang beribadah. Tidak berani kita bawa handphone itu masuk ke dalam kubur. Dia akan menjadi saksi kepada hal-hal yang boleh memperangkap dan juga boleh memasukkan seseorang kepada murka Allah Jalla wa'ala. Waktu tinggal 12 menit. Ahbabana fillah, ucapan selamat dan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, kepada pihak IJK, kepada pihak berkuasa yang memberikan kesempatan kembali untuk kita bersama pada petang hari ini di Masjid Juksong. Pajak itu cukai kalau dengan bahasa kita. Pajak song. Alhamdulillah. Terakhir hitung berapa kali top up. Tajuk kita hari ini handphone. Dalam berapa kali top up? Dalam berapa ratus RM yang kita gunakan untuk kita beli kredit? Dalam berapa ratus ringgit yang kita gunakan untuk kita top up dari masa ke semasa, daripada waktu ke waktu, sehingga sampai kita pada bulan 11 hari bulan atau 11 bulan 20 hari. Tinggal 11 hari saja lagi dengan kita akan berada pada tahun depan 2017. Kira-kira dengan tanya kereta yang ada dengan kita sekarang ini, kemarin kita mengagumi, kita ucapkan salam juga. Saya ucapkan juga selamat kepada pasukan dan juga kepada sahabat-sahabat daripada Kedah yang dengan penggemarnya pada saat ketika itu dari Alusta, Alur Mengkudu, dari Kuala Nerang, daripada Naga, daripada macam-macam, Allahumma shalli masalah sebut lagi, daripada Allahumma shalli ala sama Sungai Petani, dan juga daripada Gurun, itu membuktikan sebagai tanda setia mereka kepada kesebelasan bola sepak yang pada malam hari itu hujan lebat. Di samping stadium Shah Alam itu penuh dengan penonton antara kuning dengan merah. Kuning itu adalah Kedah, merah itu adalah Selangor kalau tidak salah seperti itu. Muslimat ramai juga yang hadir pada pertandingan yang terakhir ketika mereka merebutkan Piala Malaysia. Itu diantara daripada agenda perjalanan kita selama 1 tahun, yang ke stadiumnya, yang ke padangnya, yang dengan urusannya. Jadi kalau kita hitung-hitung pusingan daripada tayang kereta kita, atau pusingan roda daripada motor kita, atau dengan kedua kaki yang kita langkahkan, kira-kira kemana lebih banyak kaki kita langkahkan? Apakah untuk masa depan agama? Apakah untuk masa depan ilmu? Apakah untuk kebajikan? Apakah untuk silaturahim? Apakah untuk menceriakan, melegakan, menyenangkan hati orang-orang sakit? Apakah untuk kita mempererat tadi kekeluargaan? Apakah demi untuk masa depan ilmu dan pengajian? Apakah demi untuk masa depan akhirat yang abadi? Bandingkan kemana kaki lebih banyak kita langkahkan berbanding dengan langkah-langkah kita menuju tempat yang selain daripada tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Top up lagi, habis lagi. Kira-kira kemana dengan WhatsApp, dengan maklumat, atau dengan informasi, atau dengan gambar kita hantar? Kemana yang lebih banyak? Apakah kepada untuk urusan agama? Apakah kepada untuk urusan kebajikan? Apakah kepada untuk urusan masa depan? Apakah kepada urusan demi agar kita mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan dan kesejahteraan? Kemana juga dengan waktunya, kemana juga dengan peluangnya, kemana juga dengan duitnya, kemana juga dengan kesempatannya. Sebab kalau seandainya dengan kita tidak memuhasabah diri seperti itu, takut kalau nanti dengan kita terperanjat, takut kalau nanti dengan kita hanyut dan juga lupa daratan dengan keadaan yang kalau pada waktu kita sudah dikejutkan dengan penghujung, kita tidak punya kesempatan untuk patah balik ke dunia untuk kita memperbaiki keadaan. Sebab waktu yang terperuntukkan kepada kita itu ternyata sudah habis. Tadi pagi saya sebut, kalau seandainya Allah bagikan kita umur 80 tahun, maka
20 tahun atau 25 tahun itu jenjang kita daripada masa kanak-kanak, masa kita belajar di sekolah rendah, kemudian berikutnya terus kuliah, berikutnya selesai kuliah, selesai semuanya, terus kita jadi pegawai kerajaan, terus kita bekerja, terus kita cari duit dari usia 25 tahun sampai pada masa usia 55 tahun pensiun. 30 tahun untuk bisnis, 30 tahun untuk kerja, 30 tahun untuk keperluan hidup, 30 tahun agar kita punya rumah sendiri, kita punya kereta mewah, kita punya banglo, kita punya simpanan, keperluan kita terpenuhi, hajat-hajat kita tercapai dan terkabulkan. Yang walaupun seketika 30 tahun tadi itu, yang kadang-kadang sembahyangnya, yang kadang-kadang jamaahnya, yang kadang-kadang wiritannya dah tak punya peluang waktu untuk kita duduk berzikir. Subuh GL. Kalau ada kumpulan matrimpit, lain lagi memandunya. Meniara seperti ikan duyung. Alhamdulillah selamat, Allah jaga khair. Dan tak singgah di masjid, dan. Kalau singgah pun dengan pakaian yang kadang-kadang tidak sesuai untuk dibawa masuk ke dalam masjid. Dan tak untuk berzikir, tidak. Secara pasti 30 tahun betul-betul tergugat, terutak-atik dan terbiarkan ibadahnya, sembahyangnya, ibadahnya, pendekatannya, amalannya, tasbihnya, bahkan kadang-kadang sudah tidak tahu tasbih. Hari Jumat itu kalau tidak merupakan fardu ain, mungkin saja dia tidak datang ke masjid. Kalau untuk sembahyang 5 waktu memang sering tidak datang, bahkan kadang-kadang tidak sembahyang. Itu keadaan kita pada waktu kita mengejar dunia, pada waktu kita mengejar duit, jabatan, harta dan tata. Tapi selepas 55 tahun kita pensiun, alhamdulillah punya rumah besar, kereta besar, badan besar, kolesterolnya pun juga besar, perut pun juga sudah besar, penghasilannya sudah besar. Tapi dalam waktu yang sama, usia 55 tahun tidak seperti usia kita dalam 30-an. Tidak seperti usia kita dalam 25-an. Usia 55 tahun ke atas dah turun, kesehatannya berkurang, tenaganya berkurang, kemampuannya berkurang, mengantuknya sering, tidurnya banyak. Ya walaupun tidur tak nyenyak mana, tidur terjaga. Sehingga karena tidurnya macam tu di masjid tidur terjaga, pun juga ngantuknya dibawa ke masjid karena tidak cukup. Itu satu posisi atau kondisi kesehatan kita sudah mulai berkurang, terjejaskan. Kemudian kemampuan dan kekuatan organ-organ kita dan juga dengan fisikal kita juga sudah mulai lemah. Allah tak laras, tak bolehlah duduk lama macam tu, lakit belakang, nyandar, unjur kaki. Entah kadang-kadang macam mana duduknya, cari tempat yang paling aman belakang, senang menunjurkan kaki di situ. Cari tempat yang kira-kira tuh guru pengajian tidak tengok kita di sana. Samping boleh baca majalah, boleh buka akhbar harakah, di samping kita boleh main handphone, main WhatsApp. Itu pada usia 55 tahun ke atas. Kondisi kesehatan sudah berkurang, kekuatannya berkurang, kemampuannya berkurang. Dalam kondisi seperti itu kita nak mengimbangi, kita nak mengqadha 30 tahun yang lalu yang kita habiskan untuk urusan bisnis, untuk kita mendapatkan jabatan, harta dan tahta. Tapi ternyata kemampuannya pada saat ketika kita belajar dari 55 tahun ke atas semakin berkurang dan juga semakin terhakis. Yang sepatutnya kita akan buat ibadah pendekatan diri kepada Allah, khidmat untuk agama 3 kali ganda atau paling tidak 2 kali lipat lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Sebab kita sia-siakan 30 waktu kita untuk keperluan dunia, mana persiapan untuk 30 tahun kita pergi ke akhirat. Kalau Allah bagikan kita umur 80 tahun, ada 25 tahun. Tapi 25 tahun batuknya banyak, mengantuknya banyak, letihnya banyak, lesuknya banyak, problemnya banyak, urusan anak cucu, urusan rumah tangga, urusan bersih 5, bersih 6 akan menyusul, urusan dengan orangnya, urusan dengan bersatunya.
urusan dengan hutang piutangnya. Jadi lepas pensiun itu bukan pensiun daripada pekerjaan terus daripada yang lain juga seperti itu, tidak. Ternyata yang walaupun pensiun daripada pekerjaan tapi problem, tantangan, masalah, cobaan, cabaran masih banyak. Jadi kalau sampai ke penghujung umur bagaimana dengan kita? Itulah keadaan yang sebenarnya. Maka kesimpulan, karena seperti itu hakikat yang sebenarnya, mudah-mudahanlah, sedarlah, insaflah, detik-detik yang sedikit ini di rumah Allah, tanamkan di dalam hati, yang walaupun hanya antara maghrib dengan isya kita duduk beretikaf di rumah Allah, tapi yang tulus, ikhlas, murni, bersih, tanpa ada sembarang gangguan. Mataku hanya milik Allah, telingaku hanya milik Allah, hatiku hanya milik Allah, anggota tubuhku hanya semata-mata zakir, ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan demikian, kalau seandainya Allah tatap kita dengan satu pandangan rahmat saja, bukan dengan rahman, dengan satu pandangan maghfirah saja, bukan dengan al-maghfirah yang banyak, itu sudah mampu untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. 38 menit. Silakan, ada sembarang soalan. Kalau ada soalan kita teruskan dalam 1-2. Silakan. Belakang ada. Arif. Tak ada. Masjid. Ziki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak ada, jadi minta penjelasan tentang hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya berarti dia telah mengenal Allah Jalla wa'ala. Orang yang mengenal dirinya dengan sebab kekurangannya, ketaksirannya, kelemahannya, kebodohannya, kita mengenali diri kita dengan segala sifat kekurangan. Tentu kita akan mengenal Allah Jalla wa'ala dengan segala sifat kelebihan dan kesempurnaan. Jadi dengan kita tidak akan mungkin dengan kita mengenal nikmat satu anugerah yang Allah bagikan kepada kita, kecuali kalau pada itu dengan nikmat tersebut sudah ditarik oleh Allah. Akan kita kenal pasti betapa berartinya kesehatan kalau pada itu kita tidak sehat. Akan kita kenal pasti betapa nikmatnya keuangan kalau pada itu kita sudah bankrupt, wal iyadzubillah. Akan kita kenal pasti ketenangan, keamanan dan kesejahteraan kalau pada itu suasana sudah tidak tenang. Ini perbandingan. Maka seperti itulah juga akan dapat kita kenal pasti betapa agungnya, betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa mengaturnya, betapa menatanya Allah Jalla wa'ala. Seketika dengan kita melihat, menatap, mengamati kelemahan yang ada pada kita. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terbiarkan, kadang-kadang lengah, kadang-kadang lalai. Itu kesemuanya bertujuan agar dengan kita melihat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah, Allah perlihatkan daripada segenap makhluk, bahkan Allah perlihatkan daripada diri pribadi kita masing-masing. Kemarin saya di Petronas Gurun, Baja. Jadi saya sebut pada waktu itu dengan Baja, ternyata Allah nak tunjukkan kepada kita yang super hebat, yang kita banggakan teknologinya, yang kita banggakan perekonomiannya dan lain sebagainya. Tapi ternyata daripada kelang kita yang keluar itu adalah asap yang membawa racun. Daripada motor, daripada kereta, daripada kelang, daripada pesawat, daripada lori, daripada bus, daripada kapal, daripada armada-armada laut atau juga armada-armada daratan, semuanya yang keluar daripada peralatan transportasi atau juga dengan yang sejenisnya itu membahayakan. Kalau terhirup dan tercium boleh mematikan, mencederakan seseorang. Tapi yang sakibaki daripada Allah, yang walaupun keluar daripada dubur kambing, tai lembu, tai kerbau, itu yang sakibakinya ternyata mampu untuk menyuburkan tanaman. Allah nak tunjukkan daripada tai kambing pun kamu mendapatkan
keselesaan yang dimana dengan tanamanmu jadi subur, yang sepatutnya hasilnya 3 ton jadi 6 ton, yang sepatutnya berbuah selepas 3 bulan ternyata berbuah setelah 1,5 bulan, tambah lebat, tambah subur. Kenapa kena baja? Baja daripada mana? Ya ima itu daripada kotoran binatang ataupun juga daripada minyak. Masya Allah tabarakallah, aku nak tunjukkan manfaat daripada minyak. Yang pertama yang kita gunakan untuk pesawat, berikutnya untuk kereta, berikutnya untuk lampu, berikutnya untuk keperluan kita sehari, terus untuk plastiknya ke bawah lagi, kotoran-kotoran kita sebut dengan tai minyak jadi baja pula untuk kemaslahatan kita. Itu sebagai petanda Allah nak membuktikan kehebatan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Masya Allah tabarakallah. 3 tahun yang lalu kita adakan salat istisqa, doa sana sini karena dengan ampangan di Selangor sudah hampir kering. Yang sekarang tahun-tahun berikutnya tanpa kita meminta, tanpa kita bermunajat, tanpa kita melaksanakan salat istisqa, Allah turunkan hujan gerimis hampir tiap hari. Hujan sesuai dengan keperluan. Tuh kesian dengan tanamannya, kesian dengan rumput-rumputannya, memikirkan kebesaran keagungan Allah yang seperti itu membuat kita akan mengenal zat Allah yang maha sempurna. Terakhir, ada soalan? Peperangan di Syria mungkin ada kaitannya dengan kiamat. Peperangan Syria mungkin ada kaitannya dengan Yaman. Kiamat ada hubungannya dengan kiamat. Kan diantara daripada asbab al-qiyamah atau juga diantara daripada petanda-petanda hari kiamat itulah kasratul haraj. Nanti kita bersabda banyaknya peperangan dan berlakunya atau banyaknya berlaku pembunuhan di sana sini. Itu memang suatu petanda pasti. Tapi dia tidak termasuk daripada 10 petanda besar yang akan berlaku nanti. Alhamdulillah untuk setakat ini belum ada satupun daripada 10 petanda yang besar. Semua petanda-petanda yang kecil membangga-banggakan dengan masjid. Masjidnya makmur, masjidnya cantik, masjidnya indah. Habis dalam 400-an juta RM, habis dalam 250 juta RM, habis berbilion-bilion, tapi tidak ada aktiviti, tapi tidak ada kegiatan. Ada masjid di KL, ada masjid di sebagian tempat, duitnya kemarin saya di Kucing. Jadi ditunjukkan masjid negeri di situ, itu punya uang tidak lagi juta, hampir setengah bilion duit. Situ punya macam-macam, punya macam usaha, tapi jamaahnya tak ramai mana. Bahkan kalau kita nak berjamaah ke situ pun akan berinding bulu roma kita, rasa takut bimbang. Kenapa? Sebab mungkin barangkali lebih banyak jin-jin yang beretikat di masjid itu daripada manusianya. Jadi kadang-kadang terpikir apa asbab-asbabnya. Banyak masjid itu sederhana dengan bangunnya tapi jamaahnya ramai, aktivitinya luar biasa. Ada juga masjid serba lengkap, tempat parking selesa, tempat wudhu selesa. Tempat wudhunya tak payah guna tangan, letak tangan air sudah keluar. Dan Masya Allah tabarakallah. Tapi jamaahnya tak ada, terasa tidak ada asya, tidak ada ketenangan, tidak ada kebeningan. Itu kira-kira apa sebab-sebabnya. Terakhir, waktu kita sudah habis. Terakhir sekali, mudah-mudahan ya masjid kita ini luar biasa. Asar pun ramai, maghrib ramai, isya ramai. Mudah-mudahan seperti gambar yang ditulis di depan, yang terpajang di depan situ. Jadi kalau subuh tidak seperti pada hari Jumat, itu kita masih tidak boleh lena daripada taktik tipu daya, strategik licik daripada Zionis atau juga daripada Israel yang senantiasa menjadi musuh kita. Permainan politik dunia sehingga sampai istri Bill Clinton kalah untuk mendapatkan jabatan sebagai presiden. Itu permainan licik daripada Yahudi Amerika. Begitu juga dengan ISIS bertelingkan yang berlaku. Itu bukan orang Islam. Islam tidak pernah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Secara sembunyi-sembunyi dengan betul sedikit bunuh, sedikit penggalkan, sedikit hukum, sedikit aniaya seksa. Itu bukan daripada ajaran Islam. Tapi itu dikatakan di kalangan orang-orang Islam. Kalau ada orang-orang Islam yang terbabi dengan pemahaman licik kotor yang seperti itu yang tidak mempunyai latar belakang agama, hukum, hakam atau juga dengan pendidikan yang memadai. Sehingga karena memang dilahirkan daripada kumpulan yang ekstrim,
kemudian ada kumpulan yang semacam itu yang menyebabkan dengan mereka tertarik betul. Siapa yang melahirkan generasi-generasi yang ekstrim? Itu ternyata pahaman-pahaman yang melampau, baik itu dengan Salafi yang ekstrim, dengan Wahabi yang ekstrim, dengan Syiah yang ekstrim. Di Indonesia pernah diperkatakan seperti ini, yang walaupun kaum tua Nahdlatul Ulama itu mempunyai anggota lebih daripada dalam 50 jutaan, yang walaupun Wahabi atau Salafi baru hanya dalam berapa juta saja atau dalam berapa ratus ribu saja, tapi mereka sudah berani mengkafir-kafirkan orang, tapi mereka sudah berani membid'ah-bid'ahkan dan menyesat-nyesatkan orang ramai. Itu sebelum mereka berkuasa. Gimana kalau pada tuh Salafi dan Wahabi yang berkuasa atau Syiah yang berkuasa, kita mungkin merupakan orang yang pertama yang jadi sasaran yang akan terpenggalkan lehernya. Mereka tidak memahami bahasa toleransi. Nah, begitulah keadaannya. Jadi pahaman Syiah, pahaman Wahabi ekstrim, pahaman Salafi kita kena waspada dan kena berhati-hati. Sebab bagi mereka perayaan-perayaan Maulid yang kita adakan di tempat-tempat kita dulu dengan fatwa yang terlampau ekstrim sangat, yang mengatakan lebih elok memakan daging khinzir daripada merayakan perayaan Maulid Rasul atau daripada membaca Yasin pada malam Jumat. Itu bagaimana dengan perempuan? Ini baca Yasin. Siapa yang melarang kita baca Yasin? Memang ada dalil khusus untuk membaca Yasin pada malam Jumat. Tentang kedudukan hadisnya kalau lemah sekalipun tetap dia bukan merupakan satu perkara yang terlarang. Itu diantara daripada pahaman mereka. Jadi waspada dan berhati-hati. Yang terakhir tadi terakhir juga. Yang terakhir saya sedih, kecewa, kesal dalam waktu yang sama. Tengok kita pada waktu keluar masuk masjid dengan keluar masuk tandas itu kita tidak beda-bedakan. Break sejenak. Kalau kita nak keluar terserah daripada pintu mana, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri, gerak kanan, gerak kiri. Setelah sampai ke pintu, pastikan kalau pada waktu masuk langkahkan yang kanan di waktu masuk, kalau pada waktu keluar langkahkan yang kiri di waktu keluar. Jangan secara sembarangan saja, jangan ikut langkah. Banyak masjid yang tangganya kalau pada waktu kita langkahkan kaki kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus langkah terakhir 10, truk kiri masuk. Nah, jadi kita eja sendirilah. Tuh kalau kita naik tangga mimbar tuh, kanan kiri naiknya ke atas mimbar. Tuh coba tengok. Mimbar kita tuh ada 4 tingkat. Jadi katakan saja kita langkahkan kaki kita yang kanan. Kanan bagus, sudah bagus, kanan kiri naik yang terakhir. Ejas setelah kanan kiri, kanan stop, kanan lagi, supaya kita naik mimbar ke atas itu dengan menggunakan kaki kanan. Begitu juga dengan tanda. Tak apalah ejas sekejap, tahan sekejap yo. Tak lama mana tanda sudah terbuka, ada airnya pun sudah pasti ada di dalam. Stop, break sejenak. Majukan kaki kiri pada waktu kita masuk, keluarkan kaki kanan pada waktu kita keluar. Kecil, tapi amalan sunnah sekecil apapun pahalanya sama dengan 100 orang syahid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim.